feses. Feses ini juga termasuk pemeriksaan yang mudah susah ya, karena efek baunya ya susah ya, nanti nggak enak. Nah, terus juga pengumpulannya bagaimana? Tidak mudah-mudah juga feses dikumpulkan ya. Mungkin lebih enak urin ya, urin lebih gampang ngambilnya kan. Darah juga bisa, feses sendiri harus disiapkan. Baik, kita masuk pada pesan feses ya. Oke, lanjut dulu. Oke, lanjut lagi. Ya, secara anatomi fisiologi ya, kita memahami saluran cerna dulu ya. Jadi nanti kita harus paham kita makan berapa lama, ada pengosongan lambung ya. Kalau kita buang air besar pagi-pagi berarti sisa makanan semalam, kemarin ya. Prosesnya begitu. Proses pencernaan yang tidak baik atau mastikasi yang nggak bagus menyebabkan gangguan di lambung dan juga membuat prosesnya juga tidak bagus juga ya. Zaman dulu sampai ada transplantasi feses ya untuk penyakit tertentu. Jadi sekarang pengobatan juga berkembang pada pengobatan probiotik, prebiotik, terutama untuk autoimun ya. Jadi unik sekali, ternyata usus berperan. Saluran cerna kita berperan besar pada proses-proses itu. Bahkan kalau pernah dengar tentang gangguan pada anak itu glutennya lepas atau gimana, protein sebagainya. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, mekanisme dengan fesesnya. Jadi kalau kita bicara cairan yang masuk, normalnya itu sampai 9 liter cairan yang masuk dari makanan, minuman, ludah, cairan lambung, dan sekresi hati, pankreas, dan usus ya. Kita makan mungkin sekitar 2000 ya, makan minum 2 liter ya, kurang lebih ya. Terutama kalau kita makan makanan yang cair ya bisa banyak ya. Kemudian saliva itu menyumbang 1500, kemudian sekresi pankreas, sekresi lambung 1500 ya, sekresi usus 2000 ya, sekresi dari empedu kurang lebih 1000, pankreas 1000. Akan tetapi di usus halus cairan-cairan pun diserap ya sebagian ya, karena membawa zat salivati makanan. Dan di usus besar itu kurang lebih tinggal 500 sampai 1500 ya, dan sebagian besar nanti diserap lagi oleh usus besar cairan-cairan itu. Makanya kita harus banyak minum ya. Ya, harus banyak minum kita. Ya, banyak minum agar feses kita bagus ya. Nah, yang menjadi feses sendiri nanti kurang lebih di feses itu mengandung kurang lebih 150 ml cairan. Itu bentuknya yang bagus. Tapi kalau kurang dari itu dia akan keras ya. Keras yang itu menjadi konstipasi. Tapi kalau berlebihan dia akan menjadi diare. Ya. Oke, lanjut dulu. Lanjut lagi. Nah, pengumpulan feses ya walaupun nanti dulu. Pengumpulan feses walaupun feses itu kotor, tapi untuk diperiksa harus disimpan dengan wadah yang bersih ya. Apakah semua feses kita bawa ke laboratorium? Tidak ya. Ya kalau semuanya dibawa ke laboratorium, bau laboratoriumnya ya. Jadi kecil aja ya, sedikit saja ya. Kurang lebih ya berapa cc ya, sebesar potongan ibu jari ya. Bisa seperti itu. Dipilih kalau memang ada bagian yang berdarah atau ada bagian yang berlendir, itu yang dipakai ya. Nah, cuma harus diperhatikan feses ini tidak boleh terkontaminasi urin atau cairan pembersih toilet yang mengandung kimia. Kan di beberapa toilet-toilet yang bagus kan ada disinfektan kimianya gitu. Begitu kita plus langsung ini. Makanya pengumpulan fesesnya menggunakan bedpan ya atau spot seperti itu. Tapi buang air kecil dulu, kencing dulu tempat lain, jangan bercampur ya. Nah, yang lagi banyak sekarang ini pemisahan darah samar. Darah samar itu darah yang tidak jelas pada feses. Ini untuk screening kanker kolon. Saat ini banyak sekali orang-orang dengan kanker usus besar ya. Nanti bisa dengan pemisahan darah samar ini. Nah, cuman pemisahan darah samar ini macam-macam. Ada yang pakai semacam kertas
tersaring, ditempel di fesesnya, atau diapungkan di toiletnya, atau diambil fesesnya kemudian dimasukkan dalam wadah, cabah buffer, kemudian diteteskan tersaring, macam-macam. Tapi ikuti instruksi dari kit pemeriksaannya. Jadi beberapa, terutama di negara-negara maju, pemeriksaan darah samar ini bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Tapi di negara kita mungkin masih pakai oleh petugas ya. Lanjut lagi, Angelic. Pemeriksaan feses ini meliputi makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Makroskopis warna dan bentuk, mikroskopisnya kita melihat apakah ada sisa pencernaan, turut cacing, dan sebagainya. Dan kimiawi yang masih digunakan saat ini adalah darah samar. Ya. Jadi kita masuk pada pemeriksaan fesesnya. Lanjut dulu. Nah, makroskopis kalau dulu banyak sekali ya bentuknya. Bentuk feses itu seperti pita normalnya, ya. Pita, tapi kan pita kado ulang tahun itu yang tipis, enggak ya, pita tebal ya. Ribbon like feces namanya, ya. Jadi bentuk seperti itu. Warna normalnya kecoklatan atau coklat agak pucat. Kalau warnanya merah, mungkin ada darah di situ. Darah di saluran cerna bagian bawah. Atau makan makanan tertentu yang berwarna merah seperti buah beets ya. Atau kalau warna hitam mungkin dia akibat perdarahan saluran cerna atas, melena. Ya, ingat darah bercampur asam menghasilkan asid hematin yang berwarna coklat kehitaman. Jadi warna hitam. Ya, itu. Atau warnanya pucat, clay. Ya, bisa karena kekurangan zat warna feses atau cervibillin. Ya, bisa karena ada penyumbatan ya pada saluran empedu dan sebagainya. Bisa juga karena pengaruh makanan, bisa juga hijau karena banyak sayur dan sebagainya. Bau feses tidak kita laporkan, tapi senormalnya bau feses seperti bau indol skatol atau asam butirat ya. Kalau dia seperti fermentasi karbohidrat, dia asam nantinya ya, diare. Jadi kalau ada yang diare, coba cium bau-baunya, ya sendirilah ya, asam ya, atau bau amis gitu ya, seperti disentri basiler ya. Nanti kalau kalian sudah tugas di puskesmas bisa tahu itu banyak kasusnya ya. Tapi tidak kita laporkan bau-bau ini. Cuma sebagai dokter kita bisa gunakan. Oh seperti ini bau ini. Oke, lanjut lagi, Angelica. Konsistensi ya. Feses normalnya lunak. Ya. Kalau nggak percaya silakan pegang. Kalau dia keras, kemungkinan konstipasi. Kalau dia cair, itu diare. Ya. Kalau dia ada gas, dia ada gas itu kan CO2 ya, itu mungkin ada fermentasi, jadi mungkin ada gangguan dari laktosa ya sebagainya. Kemudian apakah ada mukus? Normalnya tidak ada mukus lendir ya. Mukus atau lendir itu menunjukkan adanya inflamasi di saluran usus, di usus ini usus ya. Bisa karena proses-proses yang konstipasi atau kolitis mukus dan sebagainya. Kalau ada darah, berarti mungkin ada perlukaan, inflamasi yang lebih berat ya, bisa pada kolitis ulceratif, disentri basiler ya. Kalau dia berada di luar mukus, kemungkinan dia berasal dari usus besar. Kalau kalau mukusnya di luar feses, mungkin dari usus besar, tapi kalau mukusnya bercampur dengan feses, itu kemungkinan dari usus halus, usus yang lebih kecil sebelah atasnya ya. Oke, Angelica lanjut lagi. Darah normalnya tidak ada darah di feses ya. Kalau ada darah segar cair ya, mungkin disentri ya. Disentri basiler ya. Kalau ada darah segar fesesnya normal, bisa jadi ada hemoroid atau wasir atau ada luka di anus ya. Kalau tanpa hitam melena berarti ada perdarahan di saluran cerna bagian atas. Pus normalnya tidak ada. Kalaupun ada abses di dinding usus yang pecah, maka baru kita temukan pus di feses.
sisa pencernaan bisa sisa sayur ya, sisa biji-bijian ya. Jadi kalau makan sayur, makan mie ayam ada sayurnya, kadang sayurnya ikut keluar nanti ya, kalau tidak dikunyah dengan baik ya. Atau kita temu parasit, ya, parasit cacing, Ascaridoides ya, atau cacing kremi bisa kita temukan juga ya. Lanjut lagi. Oke. Ada yang ke toilet silakan dulu. Kemudian lakukan pemisahan mikroskopis. Mikroskopis tadi sudah saya sampaikan untuk memisah sisa pencernaan, amuba atau protozoa, itu leukosit dan telur cacing. Untuk karbohidrat kita menggunakan lugol, cairan lugol. Untuk protein asam asetat, untuk lemak kita gunakan sudan 3, untuk sayuran kita asam asetat sama dengan protein. Untuk amuba kita gunakan eosin, untuk insulin kita gunakan eosin. Ya. Kalau telur cacing kita ada 2 metode, misalnya dry slide dan konsentrasi slide. Tapi untuk telur cacing lebih akan diperdalam di bagian parasit. Ya. Oke, jadi sediaannya campur suspensi. Jadi nggak semua prosesnya kita taruh di objek, tidak. Suspensi dulu ya, campur dengan air, ya. Kemudian kita homogenkan di lab, ya. Kemudian diambil bagian suspensinya saja ya, ditambahkan reagen, kemudian ditutup dengan kaca penutup ya. Lanjut lagi, setelah itu dibaca di bawah mikroskop. Oke. Nah, inilah kira-kira. Di karbohidrat ya ditambah dengan lugol itu yodium ya, amino tambah yodium menghasilkan warna biru. Jadi kalau nanti banyak warna biru, kemudian ada sisa karbohidrat. Kalau protein dengan asam asetat ya, asam asetat kadang tampak sisa-sisa ya, sisa apakah otot atau otot dari makanan ya, otot dari daging ya, daging atau dari sayuran. Kalau dengan sudan 3 nanti akan tampak bentuk-bentuk seperti bulat-bulat merah, warna kemerah-merah gitu, ya. Dan sebut tetesan minyak tapi merah ya. Kemudian amuba. Nah, amuba ini EOS ini sebagai pewarna yang sifatnya negatif. Kalau amubanya hidup, dia tidak terwarnai. Yang terwarnai adalah latar belakang. Tapi kalau terwarnai berarti amubanya ikut mati ya. Jadi amuba, kalau itu ditambah spiritrosid, kalau itu ditambah spiritrosid ya. Oke, lanjut lagi. Nah, telur cacing mungkin saya lewatkan saja karena nanti lebih diperdalam nanti di bagian parasit ya. Lanjut lagi silakan. Paling saya akan coba. Saya lanjut lagi ini telur cacing juga ini dengan metode konsentrasi. Nah, ini aja darah samar ya. Darah samar itu prinsipnya darah yang tidak tampak sebenarnya. Kalau sudah jelas spesiesnya ada darah, itu tidak lagi darah samar. Ya. Ada metode yang pertama kali, metode dengan benzidin. Tapi benzidin dulu pernah benzidin ini karena ada sisa darah aja dari mulut bisa memberikan si positif. Jadi memang ketat sekali karena sensitif. Nah, saat ini kita menggunakan banyak pemisahan berbasis guaiac. Ya. Tapi sama ya, yaitu tetap saja menggunakan peroksida. Jadi nanti peranan peroksida tadi untuk menghasilkan perubahan warnanya. Baik, mungkin ini lanjut dulu. Terakhir sudah ini. Nah, ini guaiac ya. Guaiac hampir sama. Jadi bikin suspensi. Jadi tambah dulu dengan air, bikin suspensi, campur, kemudian diberi guaiacnya. Nah, nanti tinggal terbentuk warna apa. Akan tetapi saat ini sudah banyak sekali tes-tes yang lebih sederhana dengan seperti rapid test itu. Jadi dengan ada kaset, jadi tinggal teteskan saja suspensi spesiesnya. Jadi lebih sederhana, tidak menggunakan tabung-tabung seperti ini lagi. Ya, oke, silakan lanjut lagi. Sebenarnya cukup ya. Sterco billing kita lewatkan, sangat jarang diperiksa.
Oke, kalau ada uang silakan beli dari orang ini karena mereka cari uang dengan tidak mengemis. Ya, lanjut lagi. Oke, terima kasih. Jarang makan berlebihan ya. Oke, itu yang nutup